Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonata Sarahap dengan NIM 2440100025. Saya Deliana Siregar dengan NIM 244032. Happy watching guys. Teori biaya Islam membahas bagaimana perusahaan ataupun pelaku usaha mengeluarkan secara efisien, adil, dan sesuai prinsip syariah untuk menghasilkan barang atau jasa. Analisis biaya dilakukan agar perusahaan mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menentukan harga jual, menghitung keuntungan, dan mengambil keputusan usaha dengan tepat. Jadi secara umum, biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang ditetapkan walaupun produksi sedikit atau bahkan nol seperti sewa tempat. Jadi, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai jumlah produksi seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Dalam perspektif Islam, terdapat perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil. Jadi, sistem bunga menetapkan biaya dengan harus dibayar secara tetap, baik usaha untung maupun rugi. Sedangkan, sistem bagi hasil lebih fleksibel karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan sehingga dianggap lebih adil dan sesuai syariah. Selain itu, teori ini juga menjelaskan minimalisasi biaya, yaitu bagaimana perusahaan menghasilkan jumlah produksi yang sama dengan biaya serendah mungkin. Artinya, perusahaan mencari kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling efisien agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu, ada juga maksimalisasi produk tanpa perubahan biaya, yaitu bagaimana perusahaan meningkatkan jumlah hasil produksi tanpa menambahkan total biaya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Misalnya, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menggunakan teknologi yang lebih baik atau mengatur penggunaan bahan bakar dengan lebih efektif. Keseimbangan output adalah lebih besar. Perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi harga lebih rendah dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Dalam sistem bagi hasil terdapat pembagian hasil dan risiko. Kurva I merupakan kurva cenderung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang ditetapkan, maka risiko akan bertambah setingkat penambahannya. F. Perbandingan teori Islam dan konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini biasanya terletak pada dasar hukum, sistem operasional, cara mengelola dana, metode transaksi, pembagian keuntungan, hingga antara nasabah dengan bank itu sendiri. Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional memiliki sistem operasional yang maksudnya dalam menjalankan setiap kegiatannya. Bank konvensional berdiri sendiri dan bebas dari nilai-nilai agama seperti yang dianut bank syariah. Di sini bank konvensional dapat menjalankan perannya dalam perekonomian Indonesia sesuai dengan pelarutan perundangan berlaku. Jadi, studi kasus yang kami ambil adalah perusahaan Sari Roti. Jadi, Sari Roti adalah salah satu produsen roti terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Dengan distribusi produk yang menjangkau berbagai wilayah dan dikenal luas oleh masyarakat. Sebagai perusahaan di sektor makanan, Sari Roti dituntut untuk senantiasa menjaga kualitas produk, memastikan kehalalan bahan baku, serta mengelola efisiensi biaya produksi agar tetap kompetitif di pasar. Dalam praktik, perusahaan menghadapi berbagai permasalahan nyata seperti kenaikan harga bahan baku utama seperti tepung, gula, dan mentega, tingginya biaya distribusi di seluruh Indonesia, serta meningkatnya biaya tenaga kerja dan menggunakan teknologi produksi. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat berdampak
pada penurunan keuntungan atau bahkan mendorong kenaikan harga jual produk. Dalam perspektif teori biaya Islam, mengelola biaya harus berlandasan pada prinsip efisiensi tanpa pemborosan, kehalalan bahan baku, dan proses produksi, keadilan dalam memberikan upah kepada tenaga kerja, serta demi menekan biaya. Sejalan dengan prinsip tersebut, Seri Roti menerapkan berbagai strategi seperti penggunaan mesin produksi modern untuk meningkatkan efisiensi, mengelola rantai distribusi yang lebih optimal guna menekan biaya logistik, menjalin kerjasama dengan pemasok yang terpercaya, serta mengurangi limbah produksi. Hasilnya, perusahaan mampu menekan biaya produksi tanpa pengorbanan kualitas, menjaga harga produk tetap terjangkau, serta mempertahankan kepercayaan konsumen.